Selamat berjumpa. Baiklah, saat ini kita akan mempelajari tentang asam-asam dwifungsi, lemak, dan deterjen untuk mata kuliah kimia organik. Asam dwifungsi. Apa sebenarnya pengertian asam dwifungsi? Kalau dari kata per kata, kita bisa mengartikan asam adalah suatu zat kimia yang bersifat asam. Kemudian dwifungsi, dari katanya kita bisa mengartikan dia memiliki dua gugus fungsi. Jadi asam dwifungsi atau sama dengan yang kita kenal asam dikarboksilat merupakan senyawa yang memiliki dua gugus atom karboksil yang terikat pada rantai atom karbon dengan rumus umum CnH2n COOH 2 kali. Kita bisa melihat pada gambar di sebelah kiri. Tata nama asam dwifungsi. Penamaan asam dwifungsi dimulai dengan kata asam, kemudian ditambahkan dengan nama rantai karbon terpanjang yang mengandung dua gugus karboksilat atau COOH 2 kali, kemudian ditambahkan akhiran kata dioat. Selanjutnya, apabila gugus karboksil dijadikan sebagai substituen, maka penamaannya dimulai dengan kata asam, kemudian ditambahkan nama rantai karbon, kemudian ditambahkan kata dikarboksilat. Contoh struktur asam dwifungsi di sebelah kiri. Tata nama trivial. Tata nama trivial merupakan tata nama yang umum ada di pasaran. Pemberian nama berkaitan dengan nama sumber masing-masing asam atau ciri khas yang dimiliki oleh senyawa asam tersebut. Untuk rumus struktur COOH 2 kali, nama trivialnya ialah asam oksalat. Untuk rumus struktur COOH CH2COOH, nama trivialnya asam malonat. Untuk rumus struktur COOH CH2CH2COOH, nama trivialnya asam suksinat. Selanjutnya, dengan penambahan satu atom C pada gugus alkil, nama trivialnya akan berubah menjadi asam glutarat, asam adipat untuk C4, asam pimelat untuk C5, asam suberat untuk C6, asam aselat untuk C7, dan asam sebakat untuk C8. Pembuatan asam dwifungsi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk membuat asam dwifungsi. Yang pertama ialah oksidasi alkena
di mana suatu sikloheksena dioksidasi dengan MnO4 dengan penambahan kalor akan menghasilkan suatu asam heksanadioat atau asam adipat. Yang kedua, pembuatan asam dwifungsi dengan cara oksidasi rantai samping aromatik. Contohnya, suatu parasilena dioksidasi dengan oksigen dan kobalt 3 dengan keberadaan asam asetat akan menghasilkan suatu asam tereftalat. Yang ketiga, hidrolisis cyanida atau nitril. Suatu suksinonitril dihidrolisis dengan air dan asam ditambah kalor akan menghasilkan asam suksinan. Yang keempat, asam dwifungsi dapat dibuat dengan cara reaksi Grignard. Suatu Br MgCH2 5 kali MgBr menggunakan reaksi CO2 dan H2O ditambah asam akan menghasilkan suatu asam dwifungsi. Reaksi-reaksi asam dwifungsi. Kita mulai dengan yang pertama, reaksi asam dikarboksilat dengan alkohol. Untuk reaksi ini, sebagai contoh, asam malonat ditambah dengan alkohol akan menghasilkan suatu monoetil malonat dan dietil malonat. Selanjutnya, reaksi asam dwifungsi berikutnya ialah reaksi ester asam dikarboksilat dengan amoniak. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini, suatu dietil malonat ditambahkan amonia, 2 amonia, akan menghasilkan suatu propanamida dan ditambah dengan suatu senyawa alkohol. Di bawah juga kita bisa lihat suatu dietil malonat ditambahkan NaOH akan menghasilkan suatu etil natrium malonat dan alkohol. Reaksi asam dwifungsi berikutnya ialah reaksi oksidasi asam oksalat. Suatu asam oksalat dioksidasi menggunakan KMnO4 akan menghasilkan CO2 dan air. Selanjutnya, pengaruh panas pada reaksi asam dikarboksilat. Contohnya, kita bisa lihat pada gambar reaksi di bawah, suatu asam suksinat jika dipanaskan akan menghasilkan CO2 dan suatu asam propionat. Kemudian, asam glutarat jika dipanaskan akan menghasilkan gas CO2 dan asam butirat. Jadi, suatu asam dikarboksilat jika dipanaskan akan menghasilkan gas CO2. Itulah contoh asam dwifungsi asam dikarboksilat. Ada juga
asam-asam difungsi lainnya. Sebagai tugas, silakan kalian cari asam-asam difungsi lainnya selain asam-asam dikarboksilat. Tuliskan dalam satu lembar. Setelah selesai, foto kemudian kirim pada link yang akan diberikan. Kita beranjak ke topik lemak. Apa itu lemak? Kita sering sekali mendengar kata lemak dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, apakah kita mengetahui arti dari lemak tersebut secara kimia? Jadi, secara kimia, lemak adalah suatu ester alam yang berasal dari hewan dan tanaman. Lemak yang berasal dari tanaman disebut lemak nabati atau disebut orang umum menyebutnya minyak. Walaupun ada juga sebagian minyak dari hewan, misalnya minyak ikan. Lemak dan minyak digolongkan ke dalam kelompok lipid dalam kimia organik. Meskipun kandungan lemak dan minyak ialah sama, tetapi ada perbedaan-perbedaannya. Untuk lemak, pada suhu kamar, lemak akan berbentuk padatan. Sedangkan minyak akan berwujud cair pada suhu kamar. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, lemak mengandung asam lemak jenuh. Berbeda dengan minyak. Minyak mengandung asam lemak tak jenuh. Yang ketiga, lemak banyak terdapat dalam hewan, sedangkan minyak banyak terdapat dalam tanaman. Itu perbedaan-perbedaan dari lemak dan minyak. Tata nama lemak. Oleh karena lemak hanya dibedakan oleh gugus asam karboksilat yang terikat pada lemak, maka tata nama lemak juga didasarkan pada turunan asam karboksilat tersebut. Sebagai contoh, gabungan gliserol dan asam tristearat diberi nama tristearin. Gabungan gliserol dan asam tripalmitat akan diberi nama tripalmitin. Selain tata nama tersebut, penamaan lemak juga dapat didasarkan pada penamaan ester. Sebagai contoh, gabungan gliserol dan asam stearat dinamakan gliseril tristearat. Sedangkan gabungan gliserol dan asam palmitat dinamakan gliseril tripalmitat. Jadi, secara umum lemak dan minyak diberi nama trigliserida. Selanjutnya, identifikasi lemak. Bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi lemak tersebut? Untuk menentukan kadar suatu lemak dan ketidakjenuhan asam lemak di dalam lemak dapat dilakukan melalui identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, bilangan asam atau Ba. Yang kedua, bilangan ester.
Yang ketiga, bilangan penyambunan. Dan yang terakhir, bilangan iodin. Silakan kalian mencari pengertian bilangan asam, bilangan ester, bilangan penyambunan, dan iodin. Masukkan ini sebagai tugas yang kedua. Tulis pada satu lembar kertas, kemudian difoto. Lalu kirim ke link yang akan saya berikan. Pembagian lemak. Lemak dibagi menjadi lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Atau bisa kita sebut derivat lemak atau turunan lemak. Sumber-sumber lemak seperti yang sudah dijelaskan lebih awal, lemak ada dua, lemak yang berasal dari tumbuhan, kemudian lemak yang berasal dari hewan. Untuk dari tumbuhan diberi nama lemak nabati, untuk dari hewan disebut lewat lemak hewani. Lemak-lemak yang berasal dari tumbuhan itu berasal dari kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, mentega, kedelai, dan lain-lain. Sedangkan lemak yang berasal dari hewan itu datang dari daging, keju, susu, ikan segar, telur, dan lain-lain. Ada banyak fungsi lemak dalam kehidupan manusia, seperti pelindung tubuh dari suhu rendah. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, berfungsi sebagai pelindung alat-alat tubuh vital, antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantaran lemak. Yang berikut sebagai penghasil energi tertinggi. Selanjutnya, penahan rasa lapar. Karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Bila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Selanjutnya, berfungsi juga sebagai salah satu bahan penyusun membran sel. Dan yang terakhir, sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, khususnya untuk sterol. Pencernaan lemak dalam tubuh. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus. Karena usus mengandung enzim yang bernama lipase. Enzim ini sangat penting dalam proses pencernaan lemak. Lemak keluar dari lambung masuk ke dalam usus, sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Hormon kolesistokinin ini akan menyebabkan
kantung empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu yang memegang peranan penting dalam mengemulsikan lemak. Emulsi lemak merupakan pemecahan lemak yang berukuran besar menjadi butiran lemak yang berukuran lebih kecil. Ukuran lemak yang lebih kecil atau trigliserida yang teremulsi akan memudahkan hidrolisis lemak oleh enzim lipase yang dihasilkan dari pankreas. Lipase pankreas akan menghidrolisis lemak teremulsi menjadi campuran asam lemak dan monogliserida atau gliserida tunggal. Deterjen. Mungkin kita sering menggunakan deterjen ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa itu deterjen? Deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu membersihkan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dibandingkan dengan sabun, deterjen mempunyai keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadaran air. Apa sih komposisi zat kimia dari deterjen? Deterjen terdiri atas 4 komponen penting. Yang pertama surfaktan, yang kedua builder atau pembentuk, yang ketiga filler atau pengisi, yang keempat aditif atau zat tambahan. Struktur molekul deterjen. Molekul deterjen mempunyai kesamaan, yaitu berupa molekul berbentuk panjang dengan dua ujung yang berbeda sifat. Ujung yang satu bersifat suka air atau dinamakan gugus hidrofil, dan gugus yang lain bersifat menolak air, takut air atau gugus hidrofobik. Ujung hidrofil tertarik ke lingkungan berair, dan sebaliknya gugus hidrofob lebih cenderung untuk menjauh dari air dan tertarik ke minyak atau lemak. Mekanisme kerja deterjen. Deterjen mula-mula bekerja sebagai pembasah, lalu sebagai pengemulsi. Karena air memiliki atau mempunyai gaya kohesi, di mana gaya kohesi ialah gaya tarik-menarik antara molekul sejenis, gaya kohesi air yang besar, maka air tidak segera membasahi bahan cucian. Air cenderung membentuk tetesan atau butiran air di atas permukaan bahan cucian daripada membasahinya. Deterjen berfungsi untuk menurunkan gaya kohesi air, sehingga air lebih mudah meresap ke bahan cucian. Setiap bahan kimia atau senyawa kimia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak lepas juga untuk deterjen. Deterjen memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan deterjen? Yang pertama, tidak mengendap pada air sada maupun dapat bekerja dalam air yang cukup asam. Kelebihan yang kedua, deterjen dapat dibuat dengan sifat-sifat khusus. Selanjutnya, apa kekurangan deterjen?
Yang pertama, limbahnya menimbulkan buih di badan-badan air sehingga menyebabkan pencemaran. Kemudian, deterjen mengandung STTP atau sodium tripolifosfat yang merupakan suatu senyawa fosfat sebagai bahan aditif untuk mengatasi kesadahan dan mencegah kotoran melekat kembali. Demikian penjelasan mengenai asam duifungsi, lemak, dan deterjen. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.